Baiknya. Oke. Ya udah lanjut aja, gimana lagi dah. Nah, sebagian mungkin tertinggal harus ngejar. Oke. Ini pasal terakhir dari bab integral. Setelah itu nanti aplikasi integral. Kemudian setelah itu ada fungsi transenden. Aduh, masih 3 minggu ya. Udah gitu OAS. Kalau nggak rajin-rajin ya tinggalan. Jangan ngobrol. Jangan disangka nggak kelihatan mata saya teh. Aduh, awas nih udah pakai lensa 30 jutaan satunya. Iya benar, udah diganti lensa. Operasi katarak tuh kan diganti lensa. Oke, coba kita perhatikan sebelum masuk ke yang namanya metode numerik. Metode numerik ini hanya secuil aja, nanti kalian yang masuk matematik di tingkat 2 1 semester dapat metode numerik ya. Ini hanya untuk integral aja dan metodenya ya masih yang sederhana, karena untuk integral juga ada metode yang lebih bagus gitu ya. Cuma alat kita baru ini, jadi ya metode yang disampaikan juga baru yang sederhana. Nah, masalahnya ini menentukan ini. Oh ya, ini belum belajar ya, nanti aja. Pangkat X belum belajar, kita baru di dekat minggu ke 14 gitu ya. Yang ini aja, tentukan solusi ini. Artinya menentukan berapa X yang memenuhi ini. Susah ngitungnya, nggak bulat ini ya. Nggak bulat, susah. Kemudian ada persamaan kayak gini. Mencari X1 sampai X10 yang memenuhi semua persamaan ini. Bisa ya, dieliminasi dulu X1-nya, kemudian dieliminasi X2-nya gitu. Bisa pelan-pelan, tapi nanti ini panjang sekali gitu ya. Kalau dihitung manual, nanti udah setengah jalan, salah ngitung, balik lagi dari awal lagi. Nah, jadi ketiga masalah ini sebenarnya contohnya, fungsi ini tuh nggak bisa dicari anti turunannya. Ya, pangkat X kuadrat tuh anti turunannya nggak bisa dicari, nggak ada. Tapi fungsinya ada grafiknya, jadi integralnya harusnya ada nilainya. Nah, gimana gitu? Karena sukar, diselesaikan secara aljabar biasa, hitungan biasa, maka masalah-masalah yang sukar ini akan dicari nilai hampirannya aja. Nah, nilai hampirannya itu metodenya nanti macam-macam, dinamakan metode numerik gitu ya. Metode numerik itu selalu hampiran dapatnya. Gitu ya. Jarang sekali dapat nilai eksaknya, kecuali di sini fungsinya istimewa. Ya kalau istimewa gampang, nggak usah pakai metode numerik gitu ya. Jadi hampir selalu dapatnya hampiran nilainya, pendekatan, aproksimasi. Nah, meskipun hasilnya berupa hampiran, tetapi keakuratannya dapat dikontrol. Pelan-pelan, salah baca nanti. Artinya nilai hampirannya dapat dibuat cepat kalau itu ya. Aduh, kalau nanti yang kayak gini lama nanti tuh. Artinya nilai hampirannya dapat dibuat sedekat mungkin dengan solusi eksaknya. Jadi ini ada masalah, solusi eksaknya katakan ini, nggak tahu. Kalau tahu ya nggak usah hampiran. Nah, saya mengembangkan metode hampiran untuk mendekati nilai ini. Meskipun nggak tahu, tapi hampiran ini bisa dibuat sedekat mungkin. Gitu ya. Kita nggak tahu ada setan gitu di sini, tapi bisa dideketin gitu sedekat mungkin. Nah, agak aneh, tapi kalau dilihat rumusnya nanti nggak aneh. Ininya nggak tahu gitu, kok bisa gitu menghampiri sedekat mungkin, bisa itu ya. Jadi meskipun hampiran, tetap kita bisa mengontrol supaya seteliti mungkin. Cuma makin teliti, ngitungnya makin banyak. Atau metodenya makin rumit gitu ya. Oke. Nah, khususnya di pasal ini kita akan akan mempelajari metode numerik, menghampiri
integral tentu ini. Kalau ada integral tentu seperti ini, kemungkinan fungsinya sederhana, nggak usah pakai numerik itu. Bisa juga rumit. Nah, ini perlu pakai metode numerik karena anti turunannya susah dicari. Atau fungsinya hasil percobaan gitu di lab. Atau macam-macam lah percobaan. Orang ngitung tinggi rendahnya pasang air laut gitu, diamati semalaman dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Nah, kemudian perlu nanti diintegralkan. Tabelnya hanya ada waktu dan tinggi gelombang. Jadi diskrit. Nggak ada fungsinya X kuadrat, itu nggak ada. Jam 6 sekian, misalnya jam 6 lebih 5 sekian, jam 6 lebih 10 sekian, dan seterusnya. Nah, gimana? Hanya ada tabel fungsinya. Ini yang dua ini perlu pakai numerik gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah metode persegi panjang. Udah dikenal sama kalian nanti jumlah Riemann itu. Metode trapesium, metode Simpson. Nanti yang masuk matematik rasanya aktuaria juga ya, nggak tahu saya. Akan dapat banyak sekali ya metode untuk integral juga untuk yang lain-lain. Nah, kita lihat dulu yang ini saya meringkas aja rumusnya ya. Karena menurunkannya juga udah langsung kelihatan gini. Ada sebuah fungsi sepanjang AB. Kalau nggak dibilang syarat apa-apa, boleh continue, boleh enggak. Boleh punya turunan, boleh enggak, bebas gitu ya. Kemudian interval AB ini kita bagi atas N bagian, sama lebar. Ya, metode yang kita pelajari untuk aproksimasi semua sama lebar. Kelihatan dari rumusannya ini nggak pakai delta XI. Kalau delta XI kan delta X1, delta X2 ini seragam delta X aja. B min upper N. Oke. Kemudian titik-titik simpulnya kita sebut X0, X1, X2 sampai Xn. Nah, kalian udah di depan udah dibahas metode persegi panjang kiri itu di setiap subinterval kita bikin persegi panjang pakai ujung kirinya sampai nilai fungsi gitu ya. Ujung kiri. Ini pakai ujung kiri. Ini pakai ujung kiri dan seterusnya sampai yang terakhir pakai ujung kirinya. Maka nilai integral ABfx dx kita hampiri dengan ini, luas-luas yang hijau, yaitu delta X kali Fx0. Oh ya, delta X-nya saya namakan H. Kalau di buku-buku metode numerik sering nyebutnya pakai H gitu ya. Ya, delta X sama aja. H yang kedua, H kali Fx1. H kali Fx2. Sampai yang terakhir, H kali Fxn-1. Nah, itu metode persegi panjang kiri. Tentunya kalau kita hampiri dengan rumus ini, maka nilai integral semula dengan yang ruas kanan ini ada bedanya. Bedanya kalau di sini ini yang putih-putih ini ya. Kadang-kadang kelebihan, di sini yang kedua kelebihan. Ini kelebihan. Yang keempat ini kekurangan. Yang kelima kekurangan gitu ya. Nah, jadi kelebihan atau kekurangannya itu dinamakan sebagai galat. Gitu ya, perbedaan antara nilai asli ini dengan hasil jumlah Riemann kiri atau metode persegi panjang kiri. Nah, bedanya itu kita nggak akan nurunkan di sini. Itu sebesar ini. Gitu ya. Ini nggak usah dihafalkan. Kalau keluar di ujian nggak diberikan, nanti saya tulis di papan tulis. Ya, rumus galatnya. Tapi kalau ininya harus hafal dan gampang kan ngapalinnya cuma luas persegi panjang. Rumus galatnya kalau keluar nanti saya berikan, biar aja kelas lain masih belum ngapalin. Gitu ya. Buat apa nanti? Karena saya yang
metode persegi panjang nggak akan mencontohkan ini. Hanya teorinya aja. Yang trapesium sama yang metode parabola atau Simpson nanti saya bahas lebih detail dengan contoh. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa galat ini sebenarnya nilainya positif negatifnya nggak penting. Yang penting besar penyimpangannya. Kayak orang bikin jalan 10 km, oh galatnya 10 meter. Ya bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nggak masalah. Yang penting nyimpangnya kalau bisa jangan besar-besar nilainya. Jadi kalau menyangkut galat nanti di hitungan biasanya dimutlakan karena bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nah, galat ini kalau kita perhatikan B min A bisa kita hitung. 2N itu jumlah subintervalnya. Kalau hampiran N-nya berhingga, nggak sampai tak hingga. Ini bisa dihitung. Turunan dari fungsi bisa kita hitung. Nah, yang nggak bisa dihitung, masalahnya ini turunan fungsi di suatu titik C yang tidak diketahui. Gitu ya. Jadi, galat ini tidak pernah bisa ditentukan persisnya berapa. Oh ya, kalau mau saya tambah di sini galat itu adalah, kenapa ada N-nya, ini jumlah subintervalnya N. Adalah integral semula yang aslinya yang nggak diketahui dikurangi ini hampirannya. Ya, sebut aja apa ini? S gitu ya, dikurangi S. Itu galat. Nilai asli dikurangi nilai hampirannya. Nggak pernah bisa dihitung persisnya berapa. Gitu ya. Kalau bisa dihitung mah galatnya ya gampang, tinggal S ditambah galat jadi dapat nilai eksak. Masalahnya ini nggak bisa dihitung, tetapi ini bisa dicari batas atasnya. Apa itu batas atasnya? Artinya si EN ini saya meskipun nggak bisa ngitung berapa nilainya, tapi saya bisa tahu dia selalu kecil dari sebuah bilangan di sini. Nanti di metode trapesium saya akan contohkannya. Sekarang diomong aja dulu. Tentunya kalian bingung bagaimana ini mendapatkan bilangannya. Nanti di metode yang berikutnya. Karena yang ini terlalu gampang. Gitu ya. Dan paham yang metode trapesium, ya semuanya paham polanya sama. Jadi ingat, galat nggak pernah bisa ditentukan berapanya. Tapi bisa dicari, dia akan kurang dari bilangan berapa. Ini jadi bilangan nanti. Itu namanya batas atas dari galat. Cukup dengan ini, misalkan galatnya selalu lebih kecil dari 0,0001. Oke lah, kecil gitu ya. Penyimpangannya kecil. Gitu. Oke, kemudian yang kedua ada metode persegi panjang kanan. Sama dengan yang atas tadi, tetapi ini di setiap subinterval tinggi persegi panjangnya ditentukan oleh ujung kanannya. Yang kedua, ujung kanannya. Ya. Sehingga rumusnya beda, indeksnya ini mulai bedanya hanya satu indeks. Ini mulai fx1 kali h, fx2 kali h, sampai yang terakhir fxn kanannya nih kali h. Ya. Rumus galatnya ini. Kemudian persegi panjang tengah jarang dipakai karena nggak enak ngitung tengahnya ini. Suka nggak bulat. Sama aja cuma tingginya pakai ini. Wakilnya itu pakai titik tengah di setiap subinterval. Saya pakai indeksnya gini. X setengah. Kalau ini X0, ini X1. Ini saya namakan indeksnya X setengah gitu ya. Sampai yang terakhir ini XN. Ini XN min 1. Jadi XN dikurangi setengah itu ya. Indeks ya, hati-hati jangan dipakai sebagai angka. Galatnya ini. Kalau dilihat galatnya bagus yang mana?
Ini sama ini setara lah ya, sama. Tanda nggak penting, plus minusnya nggak penting. Yang penting seberapa banyak menyimpangnya. Yang ini kelihatannya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kalau N-nya banyak, jumlah N-nya banyak, tentunya ngitung ininya jadi lebih panjang. Kita lihat ini. Faktor B min A, ini pangkat 2, ini pangkat 3, memang lebih gede yang ini. Tetapi kalau N-nya banyak, ini naik faktornya N kuadrat pembaginya. Yang ini N. Jadi kalau N-nya besar sekali, yang ini kemungkinan lebih kecil daripada yang 2 ini. Jadi persegi panjang tengah agak lebih bagus. Menghasilkan galat yang lebih kecil gitu ya. Oke, itu metode persegi panjang. Kita akan ke yang trapesium. Ini saya lewat, contohnya kerjakan sendiri. Nanti setelah saya bahas yang trapesium, kalian paham. Nah, metode yang berikutnya ini metode trapesium. Jangan ngobrol. Itu gimana sih Brookshield lagi jadi pindah ke belakang? Hah? Itu 01. Pindah. Sorry. Baik, jadi ulang. Jadi saya akan mendetailkan metode trapesium agak pelan. Kalau yang ini nanti udah bisa paham, pasti yang ini sama aja, cuma bentuknya persegi panjang, yang ini trapesium gitu ya. Pasti bisa yang halaman sebelumnya. Oke, metode trapesium intinya sama aja. Interval awalnya, interval AB dibagi N bagian. X0, X1, X2 sampai Xn. Lebarnya adalah H atau delta X sama dengan B min A per N. Kayak tadi ya, udah nggak ditulis di sini. Kalau mau ditambahkan boleh. Jadi H-nya sama dengan B min A per N. Sama dengan delta X ya. Cuma di metode numerik lebih sering dipakainya H. Kemudian kita perhatikan interval ke I. Ini interval ke-1. Sub interval ke-1, X0, X1. Sub interval ke I berarti XI-1 sampai XI. Gedein lah, di sini nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Gimana ngegesernya? Bodoh. Bodoh, komputernya susah digesernya. Nah, interval ke I. Karena mulainya dengan interval ke-1 ini. Ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Yang ke I. Setelah itu kita bikin trapesium berdasarkan tingginya ujung-ujungnya. Ujung kiri sama ujung kanan. Tarik aja garis lurus. Jadi trapesium. Oke. Ada suara-suara ini. Kayak nggak kelihatan aja, nunduk-nunduk lagi udah ngobrol teh. Ngobrol aja. Oke. Selanjutnya ini saya hitung luasnya. Berarti kan ini ditambah ini, ya kalau diputar trapesiumnya. Ini tambah ini tingginya, ini alasnya. Ini atasnya, ini alasnya, dijumlah mana? Jadi Fxi min 1 ini ditambah Fxi dibagi 2 kali tinggi trapesiumnya H. Paham nggak? Kamu, Zebra, paham? Nah, nggak usah dilihat dulu, udah Zebra. Jennifer, paham nggak? Profesor paham nggak? Tahu-tahu si profesor bilang nggak paham. Aduh,
Saya curiga yang lain nggak paham juga. Neng, paham nggak? Hah? Oke. Nah, lakukan hal tersebut membuat, ini kan baru interval yang ke I tadi, lakukan di subinterval yang lain. Ini bikin trapesium semua. Dan dihitunglah luas seluruh trapesium. Maka kita lihat integral AB fx dx saya pecah-pecah dari x0 sampai x1 dulu, x1 sampai x2, x2 sampai x3 dan seterusnya sampai yang ini dari xn-1 sampai xn. Masing-masing kita hampiri dengan luas trapesium. Yang ke satu ini berarti fx0 ditambah fx1 dibagi 2 kali h. Interval yang kedua fx1 kali tambah fx2 per 2 kali h. Gitu ya. Dan seterusnya yang terakhir fxn-1 ditambah fxn kali h per 2. Itu gampang kan? Rumus SMP, luas trapesium, cuma ya harus ngerti fungsi gitu ya, nilai fungsi. H per 2-nya bisa saya keluarkan semua. Kemudian ini fx0 muncul sekali, yang fx1 di sini muncul, sini muncul. Karena yang fx1 dipakai oleh interval ke-1 dan kedua. Nanti yang fx2 dipakai yang ini dan ini. Jadi yang tengahnya muncul 2, 2, 2, 2, 2. Yang paling ujung 1 kali. Gak boleh lupa ini. Kalau mau bisa di ujian. Kalau keluar ujiannya. Saya kecilin lagi ya. Kalau lupa, kalau polanya paham, ya bisa membentuk sendiri lagi ini gitu ya. Oke. Nah ini adalah hampiran trapesium untuk integral ini. Nanti pas ujian suruh ngitung gini, nggak tahu gitu. Padahal kan ini nggak ada triknya, soalnya nggak ada aneh-anehnya, hanya mengingat rumus aja. Rumusnya lupa, nuruninnya juga gampang. Ya. Oke. Kemudian galatnya nggak diturunkan. Kalau galatnya agak rumit menurunkannya. Alat kalian saat ini masih bisa tapi lumayan panjang. Galatnya adalah nggak usah dihafal. Kalau keluar nanti di itu saya tulis di papan tulis kalau nggak diberikan. Tapi saya nanti di WA group akan ngomong. Kalau keluar metode numerik hampiran ini integral, harap rumus galatnya diberikan. Bila tidak, khusus kelas saya tulis di papan tulis. Tuh udah direkam. Nah. Jadi nggak usah dihafalin, tapi kita akan pakai itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Pak, yang ini kenapa beda Pak? C-nya di antara A dan B, dari A sampai B kayak tadi. Sama. Di antara A dan B. Di antara tuh A sama B-nya masuk. Oh boleh masuk. Mana ini salah? Boleh masuk. Iya. Lebih pada gini bingung. C, aduh nggak boleh juga C. Ya boleh C-nya tuh anggota. Tutup. Boleh A, boleh B. Tapi nggak diketahui ya. Nggak diketahui. Yang ini nulisnya apa tadi? Pakai ini lebih jelas ya. Jadi boleh ujungnya. Tapi jangan dipilih titik tertentu. Kita nggak tahu C-nya. Jangankan manusia, setan aja nggak tahu C-nya. Kalau C-nya tahu, dapat galatnya, ya nilai eksaknya bisa dihitung dong gitu. Ya. Oke. Kita hitung ini ya, pakai cilukba aja ya, karena kita ngitung kayak ginian panjang. Ini pakai N-nya 6. Jadi saya pakai cilukba.
Nah, oke. Aproksimasilah nilai ini memakai metode trapesium dengan N-nya 6. Gampang, tinggal ngitung kayak gini aja. Udah nggak usah turunin lagi ya, ini udah jadi rumusnya. Yang susah nanti menentukan batas galatnya. Oke, kita lihat. Jadi pada soal ini A-nya 1, B-nya 2. Intervalnya 1 sampai 2. N-nya 6, fx-nya 1/x. Hitung dulu H-nya. Gitu biar bau intinya. H-nya adalah B min A per 6. Kali ini slide-nya nurut, ngikuti saya. Kadang-kadang kan, ngitung yang lain dulu dia. Jadi saya dapat X0-nya 1, X1-nya 1/6, X2-nya 1 ditambah 2/6, dan seterusnya gitu ya. Paham nggak? Nah, udah tinggal ngitung ini. H/2, ini nilai fungsi. Ujung-ujung sekali, tengahnya 2, 2, 2, 2, 2. Gitu. Integral semula dihampiri H/2 fx0, fxn, yang tengah fx1, fx2, sampai fxn-1. Tapi kalau udah 6 ya sebut aja satu-satu. F1, F1/6 gitu ya. Ingat yang tengah dikali 2. Udah masukkan fungsinya 1/x. Jadi ini 1/1, ini 1 dibagi 1/6, dan seterusnya. Kok ini sih? Oh ya, seperdia ya. Seperdia 1, ini kan 7/6 diseperkan jadi 6/7. Ini 8/6 diseperkan jadi 6/8. 2/2. Ini 1 kali 6, 6 tambah 5, 11/6. Sepernya jadi 6/11. Nah, itu hampiran dari integral ini. Galatnya, batas galatnya. Untuk menentukan batas galat, kita harus menentukan dulu ini. Mana galat ini harus kita hitung dulu. Meskipun nanti ininya nggak bisa dihitung ya. C-nya nggak tahu. Jadi, masukkan ke rumus galat sekarang. Oh ya, kenapa menurunkan? Kita lihat rumus galatnya. Rumus galatnya perlu turunan 2. Jadi, saya turunkan 2 kali. Turunan 1 ini, turunan 2 ini. Cepat aja. Masukkan ke rumus galat. Dan biasanya dihitung pakai mutlak. Karena nggak penting plus atau minnya. Karena ini penyimpangan. Rumusnya tadi adalah B min A pangkat 3 dibagi 12N kuadrat. 2 dikurangi 1 pangkat 3 dibagi 12, N-nya 6. Kali turunan 2 di titik C. Nggak diketahui C-nya. Nah, tujuan kita kalau ditanyakan batas galatnya itu, kita mau nggak tahu ini si EN ini kecil dari berapa. Harus keluar ini angkanya. Karena EN-nya nggak bisa dihitung, C-nya nggak tahu. Nah, saya sederhanakan dulu. Coba, kalau C di antara 1, 2, seper-C pangkat 3 akan kecil dari berapa? Ngomong apa lagi Cina ya? C diulang nih. Coba saya mau nanya dulu. C pangkat, ini 2. C pangkat 2 akan kecil dari berapa? Hah? 8 benar nggak? Benar ya? Nah, tapi kalau di galat, usahakan
cari sekecil mungkin kalau bisa. Pasti kecil 4 gitu kan. Nggak mungkin yang lebih kecil lagi kan. Kenapa nyari yang kecil? Karena pengen batas galat tuh sekecil mungkin. Jadi kita tahu bahwa oh galatnya nggak akan lebih dari sekian. Sekiannya tuh jangan gede-gede. Bikin jalan 1 kilometer, oh batas galatnya nggak akan lebih dari 2 kilometer gitu. Yang dipecat gitu ya. Pengennya batas galatnya, oh nggak akan lebih dari 5 meter. Oke lah gitu ya. Jadi cari batas atas. Yang namanya batas atas itu nggak selalu nilai maksimumnya. Boleh yang lebih gede. Ya. Kalau ditanya nilai maksimum dari C kuadrat, ya 4. Kalau batas atas itu artinya bilangan yang selalu lebih besar dari dia. Bisa banyak. 5 boleh. 4,5 boleh. 7,6 boleh. Gitu ya. Itu namanya batas atas. Nggak tunggal. Sekarang saya nanya lagi. Seper C selalu kecil berapa? Hah? 1. Ganti. Terlalu istimewa angkanya. Supaya paham kalian. 2 sampai 3. C kuadrat kecil dari? Seper C kecil dari? Seper 6? Apa? Nah, gitu ya. Seper C pangkat 3? Artinya C yang manapun dia akan kecil dari ini. Berapa? Per 8 ya. Jadi kalau seper itu cari aja yang paling kecil di sini kan. Batas atas. Jadi yang ini berapa? Seper C pangkat 3 kecil dari berapa untuk yang ini? 1 ya. 1 per 1 pangkat 3 ya. 1. Kalau mau lebih pasir 1 per 1 pangkat 3. Gitu. Nah, dapat itu batas galatnya. Jadi meskipun ini kita nggak tahu nilainya, saat ini kan kalian nggak bisa ngitung ini. Integral per X kan nggak tahu. Belum belajar fungsi ln. Ini nggak tahu, tapi saya hampiri dengan metode trapesium, dapatnya segini. Nah, ini dijamin, ini penyimpangannya nggak akan lebih dari 216. Ya, nilai aslinya berarti ini ya plus min sekian gitu ya. Berada di rentang ini plus sekian dan ini kurang sekian. Nggak tahu kelebihan atau kekurangan. Paham? Ngitung galat, nanti yang metode persegi panjang ya sama. Bedanya di sini aja rumus ininya. Oke. Nah, yang seperti ini rada jarang di masalah real. Kalau masalah real pengennya saya menghampiri dengan galat kurang dari 1/1000 misalkan. Harus pakai N berapa gitu. Jadi orang bikin obat juga pengennya bikin obat untuk ayam, kegagalannya dari 1000 ayam nggak boleh lebih dari 10 gitu ya. Harus gimana itu. Nah, terbalik jadinya. Yang real itu biasanya menentukan N-nya harus berapa supaya galatnya ditentukan nggak lebih dari 1/1000. Misalnya. Itu nanti kita lihat yang kedua. Oke, ini dipahami dulu. Yang pola kedua yang menentukan N-nya saya akan bahas di metode yang satu lagi. Oke, ini saya tutup. Oke. Nah, yang kedua metode namanya Simpson. Nggak terlalu sakti dia. Kalau yang sakti itu Samson kan ya. Yang ada di kitab suci itu Samson. Kalau Simpson ini
Itu kan film kartun ya. Nah, itu. Kalau ini kurang sakti. Ngawur aja ya. Nah, udah nilainya, aduh. Nah, metode yang kedua itu yang berikutnya bukan yang kedua. Itu metode Simpson atau metode parabola. Gini caranya. Kembali interval AB dibagi N bagian. Ya, kayak tadi. Kemudian kita perhatikan interval ke I dan ke I plus 1. Saya gedein. Subinterval ke I dan I plus 1. Ini kenapa nggak bisa digeser? Nah, bisa sekarang. Nah, gitu ya. Jadi ini subinterval ke I, ini subinterval ke I plus 1. Hitung nilai fungsinya di titik-titik simpulnya. Hitung nilai fungsinya, dapat 3 titik. Ini fxi min 1, fxi plus 1. Nah, melalui 3 titik ini, dibikinlah sebuah parabola. Melalui 3 titik yang gak segaris, pasti bisa dibikin parabola. Kalau segaris gimana? Kalau ternyata segaris gitu, ya nanti ketemunya garis lurus jadi trapesium. Gimana kalau ketiga titik ini tingginya sama, ya dapat garis yang mendatar. Biarin aja. Pokoknya melalui 3 titik ini berusaha dibentuk sebuah parabola yang merah. Gitu ya. Saya nggak akan menurunkan nanti yang masuk matematik di tingkat 2 ini diturunkan sepotong biasanya sama dosennya. Sisanya waktu UTS gitu dikeluarkan. Hitung sampai ketemu betul rumusnya. Hitungan aja. Numerik itu kuliahnya banyak hitungan. Aduh, yang suka mikir ya suka malas. Karena apa? Aduh, jadi kuli gitu. Itu kuliah nguli itu. Hitung. Oke, jadi subinterval ke I dan I plus 1 dibikin parabola. Nanti saya akan langsung berikan nih rumusnya. Lakukan di semua subinterval. Yang ini juga sama. 2 interval ini, hitung nilai fungsinya, dapat titik ini, titik ini, titik ini, bikin parabola merah. Parabolanya beda-beda ya, cuma nyambung gitu dengan yang berikutnya. Ini tentunya persamaan parabola yang di sini dengan yang di sini beda, dengan yang di sini beda, cuma dia nyambung di sini. Gitu. Makanya metode parabola. Atau ada yang nyebut Simpson sepertiga. Karena ada Simpson yang lain, kita nggak bahas di sini. Sepertiganya nanti karena di rumusnya ada sepertiga nanti. Nah, setelah ditentukan parabolanya, kalau parabola itu kan fungsi kuadrat, kemudian diintegralkan dari xi min 1 sampai xi plus 1. Akan ketemu saat ini, percaya aja dengan gembira bahwa luas di bawah parabola merah adalah ini. H per 3. Jadi namanya kenapa Simpson sepertiga itu. Ya, nanti yang di matematik aja tingkat 2 ini diturunkan nanti. Kalau nggak diturunkan, minta dosennya harus. Namanya kuliah numerik khusus, masa nggak nurunkan ini. Ini ya. Ini baru di 1 subinterval ini. Oh ya, saya lupa. Mana ya? Ini. N-nya harus genap. Karena kan makanya 2, 2, 2, 2 gitu ya. Jadi N-nya harus genap. Nah, kita lakukan proses ngitung luas di bawah parabola seperti ini di subinterval yang lain. Setiap 2 subinterval. Jadi kalau saya terapkan, ini saya mau nulis jadi saya crop dulu aja. Kenapa kok jadi yang bawah gitu ya? Coba kita lihat di sini. Kalau yang gampang mah saya tunjukkan, yang susah mah nggak bisa. Coba, yang biru dapatnya dari mana?
Kita lihat gini. Oh iya, perlu di-charge. Nah, yang kamu caplokin aja. Yang saya yang di-charge. Ini juga sama, lupa semalaman nggak di-charge. Hah? Nggak ada chargernya. Yang perlu chargernya. Kerekam lagi cilaka. Udah. Coba subinterval yang pertama. Yang ini. X0, X1, X2. Saya dapat delta luasnya. Delta luas yang ke-1 apa? H/3 F X0 tambah 4F X1 ditambah F X2 gitu ya. Subinterval berikutnya yaitu X2, X3, X4. Dapat delta L, sebut aja L2 atau apalah. Pokoknya yang penting ruas kanannya ini. Ini jadi 5 dari mana lagi? H/3 F X1 4F X2. Salah. Apa? Untung belum ketahuan sama si profesor. F X2 F X3 kan? F X4, betul? Kalian 2, 3, 4. Yang berikutnya lagi, nanti ketemu H/3 yang interval apa? X4, X5, X6, H/3 F X berapa? 4 yang tengahnya ditambah F X6 sampai yang terakhir nanti menjadi yang terakhir itu kan ini XN, ini XN-1, ini XN-2. H/3 H lagi 5 lagi. H/3 F XN-2 ditambah 4 F XN ditambah F XN min 1. Udah pusing gua. Min 1 N gitu ya. Nah, berarti luas di bawah parabola semuanya ini kita jumlahkan. Dijumlahkan menjadi agak kecil supaya kelihatan. Seluruhnya dijumlahkan menjadi H/3-nya keluar. Kita lihat Fx 0 sekali munculnya. Kemudian Fx1 4. Fx2 muncul 2 kali kan? Nyambung ini. Ini. 2. Fx3 4. Fx4 2. Tambah lagi apa? 4 lagi ya. Tambah 2 lagi Fx6. Titik sampai yang mau terakhir 2F XN-2. Yang ini nanti nyambung dengan yang sebelah atasnya. Tambah 4F XN-1 ditambah F XN. Nah, itu semua luas di bawah parabolanya. Menjadilah itu rumus ini. Gitu ya. Yang angka 4 itu ada di depan X kecil, tapi angka 2 ada di depan. Betul. Selalu. Nilainya 11 gitu. Nggak boleh, N-nya harus genap. Tadi juga udah dibilang. Genap, Neng nih, genap. Nap. Oke, penurunannya lupa nggak apa-apa. Rumusnya harus ingat. Untuk ujian. Jadi rumusnya adalah metode Simpson atau metode parabola ini. Ingat aja, ujung-ujung selalu 1. Yang metode sebelumnya juga ujung-ujung 1.
Coba bandingin ya. Ini ujung-ujung sekali. Kalau yang trapezium 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tengahnya. Kalau yang ini satu kali ujungnya di tengahnya. Simpson 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Terakhir 4 ya. Jadi yang 4 lebih banyak satu dari yang 2. Karena 42, 42, 42, terakhir 4. Ujung-ujung sekali. Nanti lupa gerak. Di ujian bikinnya 24, 24, 24 gak? Hah? Ini sih pakai angka 4 ya, angka mati ya. Iya kayak GKU 1 tuh kan. Lantai 1, 2, 3, 5. Aduh. ITB aja percaya tahayul. Biarinlah, paling juga dilaporin ke rektor. Oke. Galatnya ini. Kembali jangan dihafal tapi harus bisa makainya. Nah, saya akan bahas metode Simpson untuk kasus di mana harus menentukan M-nya dengan ketentuan galatnya nggak boleh lebih dari sekian. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh ini. Karena hitungannya panjang, saya ciluk bak lagi ya. Terapkan metode Simpson dengan galat sekian. Ingat rumusnya? H per 3. 3 jangan lupa itu ya. Unyeng-unyeng saya itu. Ya, 3. Nanti bocor. Oke, ngitung metode Simpsonnya yang ini belum bisa kita lakukan. N-nya kan belum tahu. Kan perlu N. Berapa N-nya untuk ngitung ini? Untuk menentukan X0 sampai Xn-nya. Galatnya tapi nggak boleh lebih. Jadi kita pakai rumus galatnya dulu. Hitung dulu galatnya. Galatnya perlu turunan keempat. Nah, hitunglah turunan keempat. Mana? Seper X. Oh, ngumpulin dulu. AB, Fx-nya. Turunan keempat, percaya aja dengan gembira. Daripada ngitung pusing-pusing ya. Kemudian harus dihitung, ingat. Harus dihitung, ini sekarang udah dikasih merah tuh. Kalian nggak lakukan lagi. Jangan F4X, tapi F4 di titik C. Jadi harus dihitung di titik C. Nih, ini harus dihitung di titik C. Jangan dimasukkannya 24X pangkat 5. Wah, nggak boleh, kacau balau nanti. C pangkat 5, C-nya di antara A dan B. Nah, kita mau ngapain nih? Mau dengerin kuliah jelas. Mau mencari N supaya ini kecil dari 0,0001 gitu ya. Berapa N-nya? Setelah tahu N-nya, baru kita masukkan hampiran Simpson. Nah, oke. Tapi mencari N-nya nggak bisa sekarang. Karena ini ada N, ada C. Dua-duanya nggak diketahui. Satu pertaksamaan dengan dua bilangan nggak diketahui nggak bisa dicari. Jadi salah satu harus dieliminasi dulu. Gitu. Gimana ngeeliminasinya? Dengan cara C-nya harus hilang. Dengan cara dicari batas atas dari ini. Seper C pangkat 5. Ini. Oh ya, ini hitung dulu, sederhanakan. Nah, saya cari ini batas atasnya berapa? Kalau C di antara 1, 2, seper C pangkat 5 kecil dari berapa? Tuh kan? Langsung ya ini. Sebenarnya dari sini muter dulu. Ini 2/15N pangkat 4
kali 1/C pangkat 5 itu kecil sama dengan 2/15 kali N pangkat 4 kali berapa? 1 ya. 1/1/5. Ingat, C itu nggak harus, C di sini, bukan. C mah harus dari sini. Batas atas itu nggak harus ngambil dari angka yang di sini. Boleh juga saya tulis gini. Gini juga boleh. Ini bukan berarti saya ngambil C-nya 0,1, bukan. Bahwa 1/C pangkat 5 kecil dari 1/0,1 pangkat 5. Ya. Kalau C-nya memang harus di sini, batas atasnya yang lebih gede dari dia, boleh ngambil dari mana aja. Gitu ya. Nah, cuma cari yang jangan gede-gede ininya. Kalau ininya gede, nanti dapat N-nya gede. N-nya gede, kita ngitungnya panjang. Jadi, cari kalau bisa yang paling mepet. Yaitu, saya ambil aja 1/1 pangkat 5. Ngambil 2 boleh nggak? Enggak, karena nggak bener. Lebih kecil dari itu ya. Ini tulisan. Nah, gitu. Dari sini baru sampai sini. Oke. Sekarang barulah ini kita bikin kecil dari 0,0001. Bisa dicari N-nya. Ya. Kita cari N supaya ini sekarang yang kecil dari 001. Kalau ini kecil 001, apalagi yang ini kan lebih kecil lagi. Jadi nanti memenuhi gitu ya. Yang ini kita bikin kecil 0001. Yang ini kan lebih kecil dari ini. Pastinya nanti lebih kecil dari 001. Oke, ini semua positif. Semua positif. Gimana nih? Mau dibalik boleh. Macam-macam 15 N pangkat 4/2 menjadi lebih besar. 1 dibalik ini berapa? Dibalik jadi berapa ya? 1/10.000 jadi 10.000 gitu kan ya? Atau N pangkat 4 lebih besar sama dengan 10.000 kali 2/15 itu diakarkan pangkat 4, percaya aja. Itu ya. Di ujian harusnya dikasih yang bulat. Soal yang kalian yang katrol juga harusnya bulat. Kalian aja bikinnya aneh-aneh, angkanya jadi aneh. Harusnya itu hitungannya udah dirancang bulat. Oke. Jadi kita gunakan N-nya berapa? 100. Boleh 100 lebih besar dari 6,02. 100 tapi nanti capek ngitungnya 100 suku loh. Ambil aja N-nya berapa? 8-nya nggak boleh 7 ya. 6 nggak boleh karena nggak memenuhi ini. Jadi ambillah N-nya 8. Sekarang kita hitung hampirannya. Masuk ke rumus ini. 1, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 44. 1 gitu ya ujungnya. Kali H/3. Nah, jadi saya hitung dulu H-nya. H-nya N-nya udah dapat. H-nya B min A per N. Sekian. Titik-titik simpulnya ini. Kalau di ujian susah-susah gini tulis aja di garis bilangan. X0-nya 1. Ini 1/8 gitu. 1/2/8 gitu ya. X0, X1, X2 sampai Xn-nya sama dengan 2 gitu ya. Gitu aja nulisnya daripada nulisin gini. Pakai gambar juga boleh. Udah tinggal masuk ke metode Simpson. Integral ini H/3 ini sekali 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 kali ini sekali koefisiennya 1. Dapat. Itulah akhir dari bab
integral.